Kalau nggak siaran nanti jamaah marah-marah lagi. Tahu nih ngangkat apa enggak nih? Allahu Akbar. Baik, kita mulai ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mobil khusus untuk para santri online ya dari seluruh pelosok Nusantara dan mancanegara. Mohon maaf tadi saya tidak menyebutkan kalau pagi ini jantung al-waqiah kita isi dengan taklim, karena ini juga mendadak. Saya ditelepon oleh pengurus masjid untuk mengisi kajian Ahad subuh yang kalau nggak salah 2 pekan lalu Ustaz ya, saya udah ngisi ya. Jadi para jamaahku semua, santri-santri semua, khusus untuk yang online, silahkan baca jantung waqiah masing-masing ya, nanti setelah kajian. Karena kajian hari ini saya ingin membahas tanda-tanda orang yang bertakwa. Ya. Masih melanjutkan kajian kita tadi subuh jam 3 ya. Yuk, simak baik-baik ya. Baik para jamaah sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam rangka thalabul ilmi, yang alhamdulillah kita diberikan kesehatan, nikmat afiat ya. Walaupun di luar sana ada saudara kita yang sedang sakit ya jamaah kita. Ustaz Rifi udah pulang alhamdulillah ya. Ustaz Rifi udah sembuh, udah sehat, tinggal pemulihan ya. Kemudian ada beberapa jamaah juga yang online nih, banyak yang sakit. Kita doakan semuanya insyaallah diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dimudahkan jalan rezekinya, ya. Dihindarkan dari segala mara bahaya, bala, bencana dan musibah. Insyaallah. Amin. Nah, Ampura Pak Dedek, boleh saya minta Al-Quran terjemah enggak? Nah, jemaah Ustaz Ramlan ya, yang terjemah aja. Gak apa-apa. Siap. Nah, saudara-saudaraku sekalian, saya ingin membahas hari ini terkait dengan tanda-tanda orang-orang yang bertakwa. Ya, yang bertakwa. Apa sih tandanya orang bertakwa itu? Apakah hanya sekedar rajin sholat, atau mungkin rajin ibadah sunnah? Itu termasuk takwa apa enggak? Kan begitu ya. Baik. Mungkin jamaah semuanya masih ingat ya, setiap khutbah Jumat itu menjadi rukun. Ya, menjadi rukun. Kita menyampaikan sebagai khatib, dalilnya udah pada hafal ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu adalah dalil yang terus disampaikan oleh para
khatib. Ya, pasti khatib menyampaikan itu. Nah, karena ada yang bertanya, kenapa Ustadz itu, waduh, goyang lagi iman ini, gula lagi. Ya. Coba Bapak Ibu perhatikan, setiap kali menyampaikan khutbah, selalu yang disampaikan pertama itu adalah ajakan bertakwa kepada Allah. Ya, dimanapun kita berada itu, mau kita sholat di luar negeri, maupun sholat di Arab Saudi, maupun dimanapun, pasti setiap hari Jumat khotib menyampaikan itu, dan itu menjadi rukunnya khutbah. Kalau itu tidak diucapkan maka gugur, tidak terpenuhi salah satu rukun, ajakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya saudara-saudaraku, ayo ya. Maka dari itu, yuk sekarang kita sama-sama. Kenapa sih ya sampai segitunya? Kan begitu ya? Kenapa sih sampai segitunya kita disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nah, pertama, hidup kita ini memang diminta untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Tuh, Al-Hasr. Ya. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan syadida. Tuh. Disuruh bertakwa kita kepada Allah. Iya tuh cek Sundana mana orang jadi titah takwa. Gitu. Kenapa? Karena bonus dari takwa itulah yang kita harapkan dari seluruh hamba Allah di muka bumi ini. Makanya ada orang bilang jangan dilihat dari casingnya, lihatlah dari ketakwaannya. Nah cuma kadang kita bingung, ari urang teh entos takwa teh acannya, kan gitu. Kita mah udah takwa belum? Nah, mentakna di Al-Qur'an ge aya tah. Di Al-Qur'an tos dicatat ayat 3 di Al-Qur'an teh. Dan ini di Al-Quran 3 ini hanya yang bentuk secara nampak jelas, di luar dari banyak sekali rujukan-rujukan ketakwaan di Al-Quran itu. Nah, ini saya hanya mengambil 3 aja rujukan di Al-Quran terkait dengan tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika ketiga ciri-ciri ini sudah tertunaikan, maka itulah golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sok ayana kita buka surah Al-Baqarah ayat 2, 3, 4, 5. Sok ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tuh, nah. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Cek Allah teh. Ulah ragu, ulah naon mah maksudna teh. Jangan pernah meragukan Al-Qur'an itu. Kenapa? Karena itu di dalam Al-Qur'an itu adalah petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Keraguan, teu aya keraguan di Al-Qur'an teh. Ya. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu hudan, petunjuk. Ya.
Petunjuk kangge saha? Buat siapa? Orang-orang yang bertakwa. Nah, gitu. Terus naon wae anu disebut takwa kan gitu. Nah, dangukeun ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Tuh. Kahiji naon kahiji? Goib. Goib apa? Ya. Apa yang dimaksud goib? Goib mah ulah uka-uka hungkulnya Pak Jir. Bangga. Oh, goib itu Pak Ustaz, saya lewat depan kuburan, goib itu ya lain, bukan eta hungkul. Yang dimaksud bangga goib itu nih, sesuatu yang tak tampak tapi dirasakan iman. Salah satunya Allah Maha Goib. Ya, malaikat. Ya. Sekarang saya tanya, Bapak sholat di sini, kalau bukan faktor goib, kayaknya Bapak nggak bakal sholat karena nggak ada keyakinan. Tapi karena Bapak yakin, maka sholat. Sholatnya bukan goib, ya. Sholatnya dohir. Tapi keyakinan kita sampai ke Allah yang Maha Goib. Nah, gitu ya. Tuh, hiji goib lah, ya. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Setelah gaib baru wa yuqimunas shalah. Dirikanlah yang mendirikan sholat. Ya. Jadi kalau misalnya Pak Anton ingin mobilnya laris manis, kedul sholatnya ulang ngarep atuh Pak Anton. Kudu rajin sholat, gitunya. Agar supaya bertakwa kan gitu meren. Nah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Terus apa lagi? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tuh. Rezeki yang kita dapat dari Allah itu kita berinfak, sedekah. Tuh, WC dan nungguin tuh. Yuk, kita sekarang. Ntar lagi Ustadz Ramlan tuh bikin pengumuman. Yuk, tambah-tambah. 2 sak 3 sak, itu maksudnya teh. Nah, itu adalah bagian tanda takwa kita. Kalau seandainya ada di antara kita mengatakan saya bertakwa kepada Allah, tapi di saat Ustadz Ramlan ngajakin patungan, alasannya 1000 alasan. Nah, ini patut dipertanyakan. Itu. Ya toh juga kan ente disebutkan ya Ustadz ya, ente disebutkan arek 10.000 kayak 20.000 kayak 30.000 kayak terserah, yang penting ikhlas kan gitu mereka. Ya, syukur-syukur ayah Pak Jinata saya ngasih 20 juta JGR, alhamdulillah kan gitu mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tuh, apa itu? Orang-orang yang terus mengaji, membaca Al-Quran. Mentakna Al-Quran ini ulah ini kan bahasan saya kemarin 2 minggu yang lalu, 2 pekan lalu, Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Ya, itu kata Rasul. Ya. Satu lagi dari Al-Baihaqi. Ya. Khairu ibadati ummati qiraatil Qur'an. Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'an. Jadi sebenarnya tanda-tandanya tunggang kita hukul tah. Kalau enggak sholat, ngaji, sedekah, sholat, ngaji, sedekah, sholat, ngaji, sedekah, sholat, ngaji, sedekah. Ya. Maka di Pondok Sehat Malomo saya bentuklah kalimat yang namanya TTS, tahajud tilawah sedekah. Bukan teka-teki silangnya, gitu. Nah, ayo sekarang kita tunaikan yang namanya sedekah, yang namanya ngaji, yang namanya sholat. Nah, sholat di sini hampura ayah bunda, sholat di dia teh disebut sholat naon yang disebut teh, ya.
Coba tuh, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Tidak disebut salat tahajudnya, tidak disebut salat hajatnya, tidak disebut salat duhanya, hanya garis besar salat pokok nama. Kunaon disebut salat didinya karena salat adalah ibadah pang telana, pang duluana anu diprios, diperiksa ku Allah. Ah, yang mau dia cerita nanti. Itu nanti pas masuk pintu gerbang pertama tuh, sholat dulu ditanyakan tuh. Tapi kan saya rajin sedekah Ustaz. Ntar dulu cek malaikat teh. Tapi kan saya berbuat baik Ustaz. Tenang dulu cek malaikat teh. Lain eta nu tanya ka aing saya teh, cicing heula gitu nya. Cek malaikat teh, cicing heula. Tanya. Tapi kan saya kan kemarin nolong orang, cicing saya teh. Yang saya tanyakan sholatnya, kumaha sholat mana? Kan gitu. Ya, ditanyakan deh, hari sholat mah saya malaikat agak-agak kurang nih, berpok. Gitu. Nah, terus kumaha puasana? Puasa mah getol. Ya, tapi Ramadannya sholatnya gimana? Nah itu dia, Pak Malaikat. Waktu Ramadan saya sholatnya enggak, tapi puasa rajin saya. Gitu. Dipukul lagi, kenapa begitu? Gitu. Hajinya kumaha? Benghar abdi mah. Entakna mundar-mandir haji sareng umroh teh. Ya. Kumaha? Di Mekah mah cuma tidur wae, ente sholat belpok. Gitu. Nah, saking kerasnya panton Nabi nate sholat. Ulah ditinggalkan. Sesibuk-sibukna senaon-naon pokoknya sholat ulah ditinggal. Kenapa? As-sholatu imadud di sholat itu tiangnya agama. Ya, ini hampurannya jamaah online saya kalau nggak ngerti bahasa Sundanya buka kamus saja dulu ya. Mau nggak mau saya pakai bahasa Sunda karena mayoritas orang Sunda di sini. Ya, ya. Tapi yang ngerti pasti ketawa dengerinnya. Nah, gitunya. Nah, oleh karenanya ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, urusan perkara sholat itu mutlak. Nggak bisa, ya. Pak Anton minggu kemarin umroh, bulan kemarin umroh, nanti haji. Jelma bonghar gitunya. Tapi pas nyampe di tanah air, kata Pak Dede, hayya 'alas shalah. Tarik selimut. Gitu. Pak Haji Anton kemana ya? Gitunya. Tuh, itu Pak Haji Anton itu menitara gening sholat ya. Aduh. Eta hajinya digantung sama Allah itu. Malaikat Allah ngegantung. Ya teh. Ya haji naon ya. Gitu. Ya hampurannya jangan ada yang tersinggungnya. Gitu. Nah, begitupun ya rajin infak sedekah ya gitu, tapi sholatnya henteu ditanyakan lagi ya. Kenapa? Karena ibarat minyak sama air mual bisa bersatu. Minyak tetap minyak, air tetap air. Sholat itu nggak bisa dicampur ayah, nggak bisa dicampur ya. Sholat itu kagak bisa dicampur. Yang bisa menambal sholat itu hanya dia eta kene, manehna kene yang bisa nutupin. Pak Anton sholatnya katakanlah, ini maaf hampurannya, misalnya sholatnya ketinggalan, mau bisa, saya boleh nggak Ustaz? Saya ganti sholat saya ngebangun masjid gitu. Nggak bisa. Ketinggalan sholatnya, kodok, ya. Sholatnya ketinggalan dalam satu hari itu jamaah. Sibuk, kosor. Ada solusinya semua sholat itu. Ya. Saking pentingnya. Tapi kan Pak Ustadz saya kan angker. Angker itu apa? Anak kereta. Ya. Pulang dari kerjaan Ustadz ngegantung. Wah, cukup kereta. Wah, itu sholatnya. Enggak naik nanti. Itu nyampe. Silahkan. Nanti sampai rumah di jamaah. Gitu. Nah makanya kalau mau naik kereta. Ini saran dari saya.
Kalau mau naik kereta, hati-hati. Kalau sekiranya memang di situ ada waktu sholat, perhatikan. Mending di jamak tarik. Kalau nggak jamak takdim, kosor. Takhir. Cuma dua itu. Ya, asarnya ditarik ke zuhur atau zuhurnya ditarik ke asar. Atau maghribnya ditarik ke isya saja. Karena kan di perjalanan. Komok biasa ya ayah ya. Kita ini kan maaf. Saya ngerasain tuh. Udahlah pakai mantel, hujan, dui gitunya, waduh angin kencang, basuh kabeh. Udah tuh biasanya, aduh, alasannya udah pas itu. Ayo ngaku, ya. Kalau Pak Ramlan mau, Ramlan mah enak, titit, nampil, tuh basuh tanon mobil. Ayo udah, pakai mantel, pakai jaket, jas hujan, sepatu basuh, ya jeruan basuh, sempak basuh kabeh. Kumaha rek sholat deh. Alasannya apa? Waduh, diterima nggak sholat saya? Itu alasan. Sholat urusan diterima Allah yang nerima pekagana kan gitu. Ya, jadi nggak ada alasan sholat itu nggak bisa. Ya. Sesibuk apapun, sekumaha pun, eta sholat jangan ditinggalkan. Jangankan namanya ditinggalkan, bergeser saja waktu atau mengerjakan di akhir waktu saja itu sudah mendapatkan teguran. Kecuali sholat isya. Kalau sholat isya beda, ada dalilnya. Ya, bagi orang yang katakanlah capek, ya, akhirnya ketiduran, sholat isyanya disate sama tahajud, mangga tekunan naon. Bahkan dalilnya sahih itu. Kalau saja tidak merepotkan umatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya akan sholat isya setiap akhir waktu. Cuma kan kebayang kalau dalil ini berlaku, repot urusan Pak. Ya, jam 2 subuh Pak Dede azan isya. Ya sholat naon nih Pak Dede, sholat isya katanya. Repot. Wah, bisa didemo gitu. Nah, itu dalilnya sahih loh, jangan salah loh. Nah, makanya sholat isya tetap dilakukan di awal waktu bagi yang bisa melakukan. Tetapi bagi yang tidak bisa melakukan di awal waktu, boleh ditarik ke akhir waktu. Saya punya guru, seorang kiai. Dia bilang, saya sholat isyanya selalu di akhir waktu. Saya menjalankan hadis itu. Enggak jadi masalah. Cuma jangan diajak yang lain. Kalau diajak yang lain, ya udah, saya pengen ikutin Ustadz deh. Sholatnya di akhir waktu. Wah, sengaja dia nggak sholat isya. Tau-taunya bangun jam 7. Nah, reboh. Hati-hati. Itu sering terjadi kayak gitu. Ya. Wah, biarin aja lah katanya, biarin aja lah. Saya tidur aja dulu. Ya, apalagi nih santri saya nih yang bangun jam 00. Hati-hati, hati-hatinya. Ya, saya pengen sholat isyanya di subuh aja deh. Kalau memang seandainya kita bisa bangun di sholat isya itu betul-betul sudah bisa tahajud setiap malam, nggak apa-apa, tarik aja. Tapi kalau masih ragu-ragu, jangan coba-coba. Kenapa? Karena dijamin sholat isyanya bakal berantakan. Ya. Ke malam Jumat, pengantin anyar pula dia. Aduh, ini tinggal 15 menit ya. Mandi junub encan. Sholat isya encan. Tahajud encan. Wah, repot urusan. Akhirnya apa yang terjadi? Sholat isya kagak. Sholat tahajud kagak. Pak Dedek langsung bilang, sholatu khairum minan naum. Gagal kabeh. Ini pengantin anyar, hati-hati. Ya. Kalau kita pengantin lama enggak lah, udah biasa itu. Ya, puasa gitu kuna naon. Iya Pak Jir. Kecuali ke sareng anyar deui beda dahinya. Ya. Pak Yadi mana sih Pak Yadi? Hai Pak Yadi. Pak Yadi mah CS aneh nih. Ya, Masya Allah. Nah gitu ya. Nah, jadi tanda utama ketakwaan seseorang ada di sholatnya. Tanda utama itu, sholat tanda utamanya. Ya, kalau seandainya dia mengatakan saya orang bertakwa, tapi dia nggak sholat, tanda tanya besar. Sampai ada Habib bilang begini, ya, kalau nggak salah Habib Rizik tuh bilang gini, dia bisa terbang sekalipun, dibacok dia nggak mempan, tapi dia nggak sholat, jangan percaya. Nah, itu bukan ilmu Allah dipakai. Hati-hati. Kenapa? Karena sholat itu mutlak. Sholat itu mutlak. Bahkan di dalam rukun Islam itu sholat itu adalah hal yang kedua. Setelah syahadat,
hal yang kedua. Jadi kalau seandainya sehebat-hebat apapun, kalau kita nggak sholat, itu dipertanyakan. Saya masih ingat ada videonya Bang Haji Romai Rama ya. Kalau nggak salah siapa yang bertanya waktu itu? Si Sule apa siapa tuh? Pak Haji katanya. Saya sholatnya masih bolong-bolong Pak Haji, tapi saya sedekahnya udah miliaran ini. Wah disanggah langsung. Nggak bisa, ini diluruskan dulu. Nggak kayak gitu konsepnya. Sholat tetap sholat, sedekah beda lagi, gitu ya. Tapi bukan berarti menafikan orang yang bersedekah, bukan berarti menafikan orang-orang yang berbuat baik selain dari sholat. Tetap ibadah tetap. Ya. Kemudian di bab sholat ini juga ada yang perlu kita ketahui, yang bisa menutup kekurangan-kekurangan di dalam sholat itu hanyalah sholat juga. Ya, hanyalah sholat. Ya, ini sering saya sampaikan. Misalnya mungkin Pak Yadi lagi nggak konsen. Kenapa? Karena di sholat itu kan memang godaan setannya gede. Ketika sholat baru nginget, wah tadi ada pembeli saya nih, kata Pak Anton. Waduh nomor berapa tadi? Padahal lagi sholat itu. Sebelum sholat hilang, nggak nginget apa-apa. Pas sholat baru muncul. Oh iya tadi ada yang nelpon nih, siapa tahu nih laris ini Suzuki saya. Kan begitu biasanya. Lagi sholat baru inget kabeh atau teh, baru inget kabeh. Waduh kunci motor tadi masih nempel di motor lagi sholat itu. Sebelum sholat nggak diingat apa-apa itu. Ya. Nah, makanya kemarin 2 pekan yang lalu kan saya sampaikan 3 perkara yang ujian kita dalam sholat itu. Penglihatan, pendengaran, penciuman. 3 perkara ini. Ya. Nasi gosong, kecium di saat kita sholat, goyang iman kita. Ya. Kita lagi sholat, tiba-tiba tukang paket gedor pintu, Assalamualaikum paket, Assalamualaikum paket. Biasa kan sekarang udah serba modern, dikit-dikit paket, dari ujung kaki sampai ujung rambut paket semua, COD semua, sampai jeroan kayak COD. Tuh, itu saya ngeliat istri saya itu ketawa, saya ya Allah pinter banget bini gue, piring-piring COD semua, bukan COD sih, artinya sudah dilunasi, tapi tinggal lempar gitu. Alhamdulillah, akhirnya apa yang terjadi saudaraku? Kasihan pasar Cigombong kosong. Kosong dah pasar Cigombong dah. Yang memenuhi hanya sesama dia aja tuh penjual itu. Kalau ada pembeli 1 orang udah kayak laron. Ayo mampir. Kagak ada yang mau mampir. Karena murahan di online ketimbang di situ. Nah, yang nggak bisa di online itu Pak apa? Sholat nggak bisa di online. Ya. Kalau bisa online sholat semuanya orang mau kayaknya. Nah begitu saudaraku. Jadi sholat itu nggak bisa ditambal. Yang bisa nambal sholat itu hanya sesama sholat. Sesama sholat. Kita lagi nggak konsentrasi tadi sholatnya. Yang bisa menambal itu hanya sholat. Sholat apa itu? Itulah yang disebut dengan sholat rawatib sunnah. Qobliyah, ba'diyah. Tadi sholat subuh. Misalnya tadi sholat subuh kita. Lagi asik-asik rakaat kedua. Tiba-tiba ada anak-anak buka pintu, belum, hilang konsentrasi kita. Nah itu yang bisa nambal apa? Itulah namanya rawatib sunnah qobliyah ba'diyah. Gitu. Nggak bisa ditambal kalau gitu Pak Ustadz. Tadi saya sholatnya agak-agak kurang konsen Ustadz. Boleh nggak saya tambal dengan sedekah 10.000 gitu? Nggak bisa. Beda lagi judulnya. Kecuali kalau apa sih namanya Ustadz Ramlan? Fidyah ya, apa bukan fidyah yang orang meninggal itu, hadiah sholat gaib, itu beda judul. Kalau hadiah sholat gaib itu kita sholat untuk orang meninggal, dikasihlah kita persen, gitu, itu boleh. Misalnya kan biasa ya orang meninggal tuh sholat, ada yang ngasih 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, itu terima duitnya, itu boleh. Bukan berarti kita digaji, bukan. Mereka mengeluarkan infak sedekah sebagai tanda ucapan terima kasih karena sudah mensolatkan. Bukan berarti mengganti sholatnya si mayit. Bukan. Gak bisa. Tetap aja nanti di kuburan, di akhirat nanti belepok-belepok gitu ditanya. Waktu ente mau mati kemarin, kenapa sholatnya ditinggal? Saya udah gak bisa sholat. Belepok, sakit lagi tuh. Nah, begitu ya. Nah, waduh mau cukup ya waktunya ya. Itu baru 1 rujukan ya, ke karak hiji ya. Ini baru surah Al-Baqarah.
Ya, dan lanjutan ayatnya apa? Yang terakhir tadi, wabil akhiratihum yuqinun. Maka kita harus percaya, yakin dengan hari akhirat. Ya, selama kita berislam, selama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya wajib kita yakin, hakul yakin dengan akhirat. Naon akhirat teh? Akhirat itu ya, itulah kita ke sana semua nanti. Kaditu kabeh nanti. Bismillah. Harus ngumpet sama tikrok, tadi tegur lagi kalau minum. Ya. Jadi kita harus apa? Yakin namanya akhirat. Kalau ada orang bilang beriman, Islam beriman tapi nggak yakin sama akhirat, nah itu mah bukan beriman itu. Ya, harus yakin sama akhirat. Nah, eta anu kaduana surah Al-Imran. Orang baca aya nanya. Eta teh surah yang ke 132. Ya, 132, 133, 134, 135 Al-Imran. Surah anu ka 3 ya. Naon cek Allah teh. Ini juga tadi pagi udah saya bacain ya jamaahnya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Tuh, Allah teh nitah urang teh taatlah kepada Allah, ya. Taat kepada Allah. Nah, di atasnya sebelum wasari'u itu ada di surah 132 naon, ya. Itu tanda-tandanya tadi. Tapi ada instruksi sebelumnya naon. Nah, dengerin. Wa athi'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kamu diberi rahmat. Ini rahmat bukan rahmat Pak Yana, ya mana rahmat Pak Yana? Oh, kayaknya. Itu Jagger itu. Jaga taekwondo itu. Udah mau sabuk apa? Sabuk biru kalau nggak salah tuh anak. Makanya jangan macam-macam sama Rahmat ya, jangan canda-candain, itu dibanting ente. Gitu ya. Jadi cek Allah teh naon wa atiullah war rasul la'allakum turhamun. Naon maksudna teh kita dititah ke Allah teh taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul agar kita mendapatkan naon rahmat. What the meaning is rahmat. Anaknya Pak Yana lain. Gitu. Rahmat teh adalah Allah mere urang teh naon? Kemudahan. Nah, kemudahan segala rupi itulah namanya rahmat. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, apa sih makna rahmat itu, Ustaz? Rahmat itu Allah berikan kemudahan. Kemudahan icalan mobil. Tah, Pak Anton, pengen nggak dikasih kemudahan icalan mobil ke Allah? Pengen kan Pak Anton? Dengarkan nih ayatnya. Dengarkan ayatnya nih. Ya Pak Agus misalnya, kalau Pak Agus nggak usah di ini lagi kan, penjualnya udah pagehnya penjualnya mah, tinggal nganter-nganter. Yang saya susah itu kayak jual mobil, jual rumah, apalagi kayak saya Pak. Saya aset yang saya jual sekarang tuh ada 600 aset Pak. Harganya tuh kalau ditotalin saat ini hampir 5 apa? 5 T. Coba tuh. Kelumpuyengan tuh. Pak Dede tuh ngeliat itu. La ilaha illallah. Udah berapa bulan kagak ada yang laku-laku nih. Nah, tapi sekali ada yang laku, bisa umroh keluarga itu. Nah, gitunya. Nah. Oh ternyata naon resepnya. Itulah. Wasari'u ila maghfiratu wa jannatun arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu
dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Tuh pantun. Nah, terus siapakah orang yang bertakwa itu? Nah, dengerin baik-baik. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayo, siapa sih orang-orang yang bertakwa itu? Cek Allah teh. Ayo. Yaitu orang yang berinfak. Tuh. Disebutin lagi, Pak. Ton mentaknya ulah korek teh. Nah, gitu. Maksudnya teh. Ayo, semuanya jamaah, jangan koret, jangan pelit. Disebut lagi, berinfak, berinfak, berinfak. Tanda orang bertakwa. Tuh. Baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, ingatlah nasihatnya Sayyidina Umar. Ya, apa kata nasihat Sayyidina Umar? Kalau orang berinfak di saat dia lapang itu biasa. Tapi berinfaklah di saat sempit itu baru luar biasa. Dan sebaik-sebaik infak yang dikeluarkan, ya cek Sayyidina Umarnya, karena kan manen mah beunghar atuh. Oh, ayo urang mah pas-pasan gitunya. Ya. Infakkanlah hartamu yang terbaik. Ayo, Anton, mana harta terbaik? Susukinya kadikeun. Gitu. Itu baru infak terbaik, ya. Ngasih mobil ini mobil bekas dikasih. Alhamdulillah tadi alhamdulillah nu merek mobil gitunya. Alhamdulillah udah berapa kali saya dikasih mobil, alhamdulillah gitunya. Nah, itunya ya. Maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya. Naon maksudnya? Orang sabar. Dia bisa nahan amarah. Anu katilu naon? Ya. Dan memaafkan kesalahan orang lain. Artinya orang yang suka memaafkan. Tuh. Ya. Dan terakhir adalah dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, muhsinin. Itulah orang-orang baik. Siapa yang dimaksud orang baik di sini? Ya banyak orang baik, ya. Nah, makanya kalau misalnya kita berbicara orang takwa, bukan hanya sholat, tetapi ada campuran lain. Itulah boleh jadi ngaji, tilawah, sholat, sedekah, berbuat baik, mudah memaafkan orang, ya, kemudian nggak dendaman. Nah, itu tanda-tanda orang bertakwa itu. Ya, gitunya. Oh, masih ada nih ayat 135 nih, ya. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Nah, ini panjang ini. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah. Maksudnya naon? Insaf, buru-buru, tobat. Ya, tobat, buru-buru. Orang menyaho iya. Kita udah tahu nih, kita zolim ini. Kita zolim terhadap diri sendiri. Zolim terhadap diri sendiri itu salah satu kezoliman yang paling terbesar versi ulama. Mendengarkan azan sholat tapi belum mau sholat. Itu zolim itu. Ya. Kok bisa zolim Ustaz? Ya zolim terhadap diri sendiri itu. Ya. Kata tadi ayah Pak Haji Nata, hayya 'alas shalah. Masih aja dunia jadi kejar. Wah, hati-hati. Ya, itu zolim itu tingkat zolim tertinggi. Orang mendengarkan azan tapi belum bergerak hatinya untuk sholat, ya. Tuh ya. Lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, bertaubat, banyak istighfar. Makanya selalu saya ajarkan, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim.
fa'fu anni, fa'fu anni. Fa'fu anni itu adalah doa kita minta ampun kepada Allah. Siapa yang rusak wae. Sieun jang kasep. Keluarkan hala. Jang. Si empus mah. Tuh, ayah bunda, si empus aja mau ikut ini. Mau ikut pengajian si empus. Nah gitu ya. Jadi orang-orang yang selalu mengingat dosa-dosanya, minta ampun kepada Allah. Maka ayah bunda, mohon perhatikan ini ya. Kalau kita beristighfar, itu hanya menutup. Nih dengar nih. Kalau kita beristighfar, itu hanya menutup dosa-dosa. Tapi untuk menghapus dosa-dosa itu sendiri, maka banyakin minta sama Allah. Fa'fu anni. Dan fa'fu anni itu hanya ada di waktu kapan? Betul, tiga pantun. Pertama, sholat. Di mana? Doa di antara dua sujud. Satu. Terus di mana? Bulan Ramadan. Terus yang ketiga di mana? Di saat kita sa'i. Di bawah pilar hijau kita. Ya, Rabbighfir wa'fu wa takallam watajawaz. Tuh. Makanya umroh diampuni itu di situ, ya. Karena jalur hijau itu disitulah kita wa'fu. Maksudnya apa? Hilangkan dosaku, ampunilah dosaku, hapus dosaku. Itu. Makanya sejarahnya kenapa mundar-mandir 7 kali, ya. 7 kali itu mundar-mandir agar dosa kita terhapus itu. Giliran ketemu dengan orang yang nggak bisa ngerti bahasa Arab, diajarinlah bahasa Arab. Ayo nambah istri lagi, katanya bahasa Arab. Ditipuin terus. Ayo nambah istri lagi, katanya. Astagfirullahaladzim. Kan dia nggak ngerti bahasa Arab. Pas di pilar hijau dibaca itu, bener pulang-pulang ke Indonesia nambah bener istri. Karena di situ mustajab berdoa. Pengalaman ya. Wah ya dia pengalaman cenah. Aduh. Ayo. Makanya yang udah pernah umroh, ketika berdoa di bawah pilar hijau itu dijamin doanya mustajab. Ya, karena kan doanya itu ya Rabbighfir warham watakallam wa'fu watajawaz an la ta'lam ma la ta'lam innaka ta'lam. Itu semuanya itu Pak, mantap itu doa-doa itu. Tambah lagi nambah hiji deui gitu. Itu banyak orang yang berdoa kayak gitu. Dan di situ nggak bisa harus pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah berikan aku mobil, ya Allah jangan minta mobil Avanza, nggak usah Fortuner langsung, Pajero langsung, gitu. Gitu ya. Nah, makanya ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, orang yang sudah umroh, sudah tahu di mana tempat-tempatnya untuk berdoa, dia akan mundar-mandir umroh selama ada rezeki. Karena gini, di situ kita berdoa, nanti implementasinya pulang ke Indonesia, ngumpulin duit lagi, berangkat lagi kita berdoa. Begitu. Karena luar biasa Pak. Nih bayangin nih, Syekh siapa namanya nih? Yang imam Masjid Haram. Aduh lupa saya siapa namanya. Hanya kurang dari 7 jam setelah dia sholat istisqa, minta hujan, tanggal 15 kemarin, dia berdoa, sholat istisqa sama jamaah, ya, itu langsung banjir. Kan orang, Masya Allah, luar biasa ya, di Mekah itu berdoa, ya. Kurang dari 7 jam, dia berdoa pada Isya, subuhnya banjir. Tuh, ya. Itu Syekh yang kalau ngajinya tuh enak banget dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, suaranya tuh. Itu enak banget tuh. Syekh siapa tuh lupa saya. Ada yang tahu nggak? Ya. Bukan Syekh Sudais pun. Satu lagi yang suaranya gemetar. Ya. Bukan satu lagi Pak.
Itu yang kedua, udah profesor dia, udah profesor. Itu. Ada yang tahu nggak nih? Ya, saya lupa namanya. Pokoknya itu salah satu imam besar di Masjidil Haram setelah Sudais. Kalau Sudais kan imam utamanya. Nah, setelahnya. Nah, begitu ya. Itu luar biasa tuh. Beliau itu berdoa itu langsung. Nah, makanya kalau misalnya kita umroh ya Bunda, ya. Itu langsung itu berdoa, apalagi berdoanya di multazam. Multazam itu ini apa namanya? Hajar Aswad. Ini pintu. Nah, di samping tuh antara Hajar Aswad sareng pintu Ka'bah, itu multazam namanya. Wah itu Allahu Akbar. Nah, begitu ya. Allahu Akbar. Aduh, habis nih. Nah, kemudian yang terakhir rujukannya adalah ya, ketika kita sudah dianggap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap diri kita bertakwa, maka ingat tuh, ya. Kudu diingat. Selain dari salat, sedekah, infak, kemudian melakukan perbuatan kebaikan, maka jangan lupa buka surah Az-Zariyat. Ya, Az-Zariyat. Az-Zariyat itu surah berapa, ayo? Ya. Ini surah Az-Zariyat itu luar biasa itu. Ya, kalau antum buka ya, maka ketemu di ayat yang siapa namanya? Mas anaknya Pak ini, Pak Muhajir, Mas Daniel, surah Az-Zariyat surah keberapa nak? Ayo. 56 ini Ar-Rahman. Al-Waqiah 56. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, jadi di situ ada kalimat, ya, kalimat yang Allah berikan kepada kita semua, ya. Nah, nih 51, ya. Jadi surah yang ke-51. Ini kalau kita baca surah yang ke-51 ini, kayaknya Sarama udah hafal deh. Yang surah ke-51 Az-Zariyat. Yang 15, 16. Nah, nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tuh Allah, ini kalau kita baca ini Pak, kita nangis loh. Kenapa? Karena kita disinggung semua, ya, disinggung semua kita. Coba dengerin ya. Allahu Akbar, ya. Sesungguhnya orang-orang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. So, saya nanya, taman-taman surga itu di mana? Yang ada mata air, Gunung Salak. Tuh, Gunung Salak. Coba tuh. Tempat lain kagak ada, Pak. Kagak ada. Di Gunung Salak surga itu, ya.
Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Tuh disebut lagi, infak, berbuat baik. Kemudian mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Betul. Cek pantau, saya tuh Ustaz, kalau malam sedikit sekali tidur, nonton bola, cina. Lain maksudnya teh. Kalau enggak main gaple gitu. Bukan itu yang dimaksud. Apa yang dimaksud di situ? Ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud. Orang-orang yang selalu mendirikan sholat tahajud, itu yang dimaksud. Bukan alhamdulillah Ustaz, saya memang kalau malam tuh nggak pernah tidur. Kenapa? Saya security Pak. Bukan itu maksudnya. Saya nonton bola Pak. Bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksud adalah orang-orang yang selalu menjaga sholatnya di waktu malam. Dan terakhir apa? Wabil asharihum yastaghfirun. Mereka selalu memohon ampun kepada Tuhannya di waktu sahar. Apa itu sahar? Di waktu subuh. Maka dari itu ada ayat mengatakan, inginkah Anda kaya? Pak Anton, hoyong beunghar, hoyong atuh kabeh. Kumaha caranya? Buka surah Nuh ayat 10, 11, 12, 13, 14. Saramlan hafal surah Nuh 14 apa? Yang istighfar, Allah berikan kita kekayaan, dikasih harta benda, dikasih perempuan, bukan perempuan, harta benda dikasih kan kalau yang dikasih perempuan itu di surah An-Nisa. Itu di Al-Quran itu mulai ketawa gitu. Makanya baca Al-Quran itu ulah dicicingkan Al-Quran didinya. Yang minta awewe ke ayat didinya tah di Al-Quran tah. Minta beunghar ayat di Al-Quran tah. Masalahnya kita ini kedul, alas buka Al-Quran. Pengen beunghar di Al-Quran ayat. Yang awewe deui ayat di Al-Quran tah. Tuh. Surah An-Nisa itu, ya. Nah, Masya Allah, ini seru sekali ya kita. Sayang waktunya habis saya Bunda. Ini kalau nggak waktu habis ini saya lanjut lagi nih. Sampai jam 8 ini. Sayang saya banyak tamu hari ini. Nah gitu ya Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ya 3 tempat di Al-Quran itu kalau kita baca nangis kita. Mulai dari Al-Baqarah, Al-Imran, Az-Zariyat, ya. Surah yang kedua, surah yang ketiga, surah yang ke-51 baca. Di surah yang pertama baca 2, 3, 4, 5. Di surah yang ketiga baca 132, 133, 134, 135. Di surah yang ke-51 mulai bacanya dari mana? 15, 16, 17, 18, 19. Itu. Nah, itu. Apa? Iya, midrara. Tuh. Saramlan tuh. Itu sekali pujian. Ya, pujian-pujian itu. Iya, An-Nuh, surah Nuh. Surah Nuh. Tapi apa wasilahnya Ustaz? Istighfar kan? Istighfar. Jadi Panton kalau misalnya memang ingin, ayo banyakin istighfar. Banyakin istighfar. Makanya guru kita Ustaz Adi Hidayat memberikan kita ilmu kalau ingin merubah hidup kita, hutang lunas, ya. Terus kita hidupnya enak, itu gimana caranya? Istighfarlah sebelum azan subuh minimal 1000 kali. Minimal 1000 kali. Ya. Lah kita mah kagak, istighfarnya cuma 3 kali, itu pun habis sholat. Kalau enggak apa? Lagi kaget, astagfirullahaladzim, baru istighfar. Ya. Habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah. Cuma itu doang istighfar kita. Kalau enggak lagi ngelihat orang tabrakan, astagfirullahaladzim. Ngelihat kebakaran, astagfirullahaladzim. Gitu penyakit kita mah. Padahal coba kita banyakin istighfar. Wallahu a'lam bishawab. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu Hamba deh ya. Istiqomah, istiqomah, istiqomah. Masya Allah, pejuang subuh semuanya. Istiqomah, istiqomah ya. Istiqomah, Masya Allah. Nanti laris manis, tenang. Istiqomah, istiqomah. Ya, anak-anakku semua istiqomah nak ya. Istiqomah nak ya. Istiqomah. Istiqomah, istiqomah nak ya. Pintar bager ya. Istiqomah sayangnya. Istiqomah nak ya. Istiqomah. Istiqomah, istiqomah. Istiqomah nak ya. Istiqomah. Istiqomah nak ya. Allahumma salli wa sallim barik alaih.